tidak semudah itu langsung diterima. Orang tetap terpaku dengan Telomoyo. Bahkan Telomoyo pernah dipalsukan waktu itu karena belum ada paten Mbak tuh. Di pasar Indo ada Telomoyo harganya lebih murah, padahal saya suplainya bisa saya hitung, oh satu minggu itu satu truk adalah 5 ton. Kok lebih dari itu berarti bukan produk saya. Benar saya sidak ke sana, ternyata beda, itu bukan produk saya. Nah, terus dari perkembangan itu kok berjalan ya, ini Sondok berjalan terus, saya ngirim ke Jakarta seminggu sekali berjalan. Jakarta dari mana kok tahu? Nah, sekarang lewat foto ya Pak ya. Dulu itu enggak, Sondok dibawa, saudara masih ingat. Saya ngasih 2 bungkus untuk oleh-oleh. Waktu itu di Pasar Minggu sama di Senen. Itulah awal muasal Sondok saya ada jatuh di Jakarta. Setelah itu dapat pesanan 1 dus, 2 dus, hingga kintal, hingga tontonan sampai tertekan waktu itu. 97 saya mengembangkan sayap dengan brand Telomoyo Putra. 97 ya? 97. Apakah langsung jual Telomoyo Putra? Enggak. Telomoyo Putra itu kan nama perusahaan. Saya brand dengan mereknya, ada merek Keongmas, ada merek Telomoyo, ada merek Gunung. Ternyata tidak. Itu beda 3 merek itu waktu itu gimana bedanya? Saya hanya membedakan kita punya pasar sendiri. Oh, merek ini masuk ke mana, masuk ini ke Iya, betul. Oh, Ternyata ya. tidak semudah itu. Waktu itu Keongmas larinya ke Subang. Tidak semudah itu langsung diterima. Orang tetap terpaku dengan Telomoyo. Bahkan Telomoyo pernah dipalsukan waktu itu karena belum ada paten Mbak tuh. Di pasar Indo ada Telomoyo harganya lebih murah, padahal saya suplainya bisa saya hitung, oh satu minggu itu satu truk adalah 5 ton. Kok lebih dari itu berarti bukan produk saya. Benar saya sidak ke sana, ternyata beda, itu bukan produk saya. Produk lokal sana? Produk, jadi orang dari sini juga, tapi dikemas orang sana dengan merek Telomoyo. Oh. Nah itu yang terjadi waktu itu. Hingga jatuhnya yaitu tahun 98 ada kerusuhan waktu Mei iya. Itu jatuh pet yang Jakarta itu. Yang dulu naik kembang kayak enak-enaknya langsung pet. Ada beberapa agen saya yang hilang kontak, wis hilang itu Pak. Sebentar Mas, dulu kan waktu itu kan online belum kayak sekarang. Iya. Nah, itu dulu cara kenalnya dengan para distributor ini dulu gimana Mas caranya? Kok mereka bisa tahu, oh ada Telomoyo, ada Keongmas, ada apa betul. Itu? Saya lebih ke agen distributor itu orang lokal Pak. Orang lokal sini yang merantau ke sana bawa oleh-oleh, sehingga di sana ada agen. Nah agen lainnya yang orang sana kenal mulut ke mulut itu. Nah di tahun 97 saya masih ingat, di dusun ini orang pertama orang yang punya HP waktu itu. Itu yang punya? Iya. HP-nya mereknya yang besar itu. Nokia? Bukan, belum ada Nokia. Siemens? Next. Oh, Next. NEC. Oh, NEC, ya. Panjang itu. Iya. Saya dituntut oleh Chinese waktu itu. Ada bayar saya. Pak, saya itu kalau telegram lewat jenengan tuh lama sekali kirim telegram tuh. Iya. Terus buat vessel kadang transfer kan tuh. Buat vessel juga lama. Mbok iya beli HP. Nah, nggak lama ada Telegram ikan, ya? Telegram itu. Kalau yang generasi apa istilahnya sekarang generasi X, generasi Z itu nggak tahu namanya Telegram itu kayak apa betul, ya? Okay. Telegram itu taunya aplikasi yang di Android itu ya. Padahal Telegram yang awalnya nama Telegram itu kan tulisan tuh. Enggak, kalau Telegram dulu identik dengan berita duka. Bener, kalau bener ya. Iya betul. Telegram, wah no Telegram orang tuh udah deg-degan karena wah ini ada yang siapa yang meninggal saudara atau apa gitu ya. Iya betul Mas, masih ingat ya. Terus. Ya. Kalau Telegram itu ke saya hanya 1 orang itu yang ngerti Telegram, lainnya lewat pos, lewat surat biasa. Kalau itu Telegram, saya paham. Ada Telegram, pasti pakai dari si ini. Saya paham langsung itu, pasti orang itu. Iya. Terus saya beli HP itu lucu Pak. Saya nggak tahu nih HP itu pakai sinyal nggak, itu belum tahu. Beli HP nggak ada sinyal. Enggak, saya pulang itu baru berpikir. Setelah saya bayar, saya pulang. Saya bayar di counter di toko itu. Saya telepon Jakarta, iso tenan barang sak minu, iso tenan gitu. Saya pulang, sambil pulang itu, nah nang omah iki nggone opo iki satu itu ora ono sinyal kan gitu ya. Sampai rumah ternyata ada 2 titik iki hilang-hilang. Oh, pasti AMPS ya? AMPS oh, betul. Iya. Ternyata bisa. Nah, disitulah kita berkembang. Tapi alhamdulillah saya juga nggak monopoli pasar.
Jadi semua pengrajin yang mau nitip pesen lewat HP pun saya layani. Nggak saya kenakan biaya, Pak, numpang nih, beli nomor sana, nomor telepon saya sampaikan. Itu Pak. Saya nggak pernah menarik, nah saya mau curang, uang nitip pesen, pesen guys untuk ke sana, nggak ada tak layani saya. Kalau pengen bicara curang, saya nggak pengen. Saya pengen menjalin semua yang bekerja di sini itu mendapatkan hasil di klaster ini. Namanya rezeki yang sudah diatur itu Pak. Itu secara baiknya hingga sampai sekarang. Sempat saya collab 98 sampai 2000 ya itu Pak tuh. Itu belum berkeluarga ya Mas ya? Belum. Saya berkeluarga 2000 terus 2000 sampai 2002 itu titik nadir saya di bawah itu. Collab awal mula rumah tangga, ekonomi gonjang-ganjing, transisi. Saya pernah merintis di luar Sondok, alhamdulillah di awal itu ada keterampilan sablon kaos, sablon plastik kemasan sama kaos. Jadi semua kemasan yang saya pakai itu nyablonnya sendiri, nggak saya bayarkan orang lain. Tapi saya punya karyawan untuk nyablon. Nah, jadi saya bikin filmnya sendiri, terus tempatnya sendiri. Sekarang butuh plastik 10 lembar, ya udah. Itu artinya nyablon. Jadi memang semangat untuk berinovasi memang dari dulu. Dari dulu memang ada Pak. Sablon itu Pak, ini sejarahnya macam-macam. Sablon itu nggak ada basicnya, nggak ada gurunya sablon itu Pak. Saya di Pelekoto, saya dapat kenalan orang Wonosobo tahun 95 hasil AMT. Pak, saya punya alat sablon nganggur, sana dipakai. Saya beli komplit itu 120.000 waktu tahun 95. Nggak tahu ini sablon plastik, sablon kaos, ini nggak apa mudeng, tingkat kehalusannya seperti apa. Saya praktek nggak ada yang berhasil Pak. Nah akhirnya karena kadung beli, kepepet dan bagaimana mengembalikan modal. Saya nggak informasi pada toko sabun, pada yang bisa nyablon, saya belajar. Pak nyablon pakai apa? Ya hanya lisan gini tak praktekkan. Kalau di total untuk belajar saya ya ratusan ribu, ben modalnya sabun 120.000, belajarnya lebih dari 500.000 saya tuh, yang gagal itu. Tapi alhamdulillah berhasil. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong itu uangnya kembali nggak? Uangnya ya secara hitungan kembali. Waktu itu kembali. Kita kalau nyablon ke nanggung uangnya tegene sak mini. Bisa nyablon dhewe tanpa minimal order. Butuh sawae-wae tinggal geset kan itu nggih. Bahasa seperti itu. Bahkan kita juga menerima dari saudara-saudara kita yang pengen nyablon ke sini. Itu waktu itu ada satu tenaga sablon yang saya tanam di sini. Jadi saya nggak kesulitan, saya butuh 100 lembar plastik ya nyablon sendiri. Padahal kita harus nyablonkan ke orang lain kan minimal 1000 lembar. Nah itu lebihnya di situ. Terus di situ awal, di saat saya jatuh tahun 2000-2002 saya punya keterampilan nyablon. Buruh nyablon, nonton gini Sondok sepi. Sabun bungkusan yang 500-an itu satu hari dapat 7.000 lembar. Satunya itu Rp5. Bayangkan. 35.000 ya? Iya. 35.000 per hari. Rp5 itu bersih ya Pak, diambil. Sudah untung ya itu? Untung bersih ya? Untung bersih, jadi tenaga sudah enggak mikir. Kalau dihitung sama tenaga Rp10. Rp10. Jadi satu harinya itu 70.000 waktu itu. Nah, kalau di challenge ya 35 selesai. Gitu. Berjalan, tapi Sondok tetap kita menghidupi yang pasar, yang butuh 5 bar, 10 bar tetap ada. Kadang yang kiong mas masih jalan, ternyata dalam waktunya itu tetap brand Telomoyo itu wis punya nama di hati. Kita ke Semarang, sekarang ya kon rutinnya sudah sekolahan Pak. Kita pakai 70 kilo 2 karung itu tak taruh di belakang jok pakai motor sampai ke Semarang. Di sebelum Jambu ada tikungan, pernah talinya putus, oleng. Jatuh. Ya namanya 2 bakor tumpul miring gini ya, diguyur ada tukang bis. Nah itu secara baiknya seperti itu. Enggak terus saming satu Telomoyo tetap masih hidup. Saya nggak target besar atau kecil tapi tetap hidup. Alhamdulillah terjawab sampai sekarang. Kita lambat laun bergerak hingga 2011 sampai sekarang hingga mengembangkan proses brand-brand baru seperti ini. Itu dulu ya. Itu dulu awalnya kan mungkin karyawannya baru berapa itu waktu itu? Waktu itu malah lumayan. Malah banyak. Malah banyak waktu itu. Kita belum bisa menggunakan teknologi sing rada ngirit, Pak. Jadi banyak
barang yang tersisa akhirnya terbuang, terus banyak waktu yang terbuang. Tenaga kita itu ada kurang lebih 10-15. Nek sekarang karena ini ya, karena adanya mesin-mesin atau apa teknologi tepat guna ya, berarti ya. Betul. Nah itu mulai bergerak ke situ mulai tahun berapa ya Mas? Ada teknologi tepat guna itu yang drastis pengembangannya itu setelah diangkat 2010 ini. Setelah 2010. Iya. Itu mulai gratis semua itu. Contoh dari press yang biasanya manual sekarang sudah diganti dengan besi. Terus penggiling pengkitak yang dulunya dengan putarannya kecil rendah, terus hasilnya kasar sekarang sudah dipercepat lagi. Parut yang dulunya kasar sekarang diperhalus lagi. Jadi tidak banyak barang-barang yang tersisa atau terbuang. Terus risiko bagi operator juga lebih Risikonya lebih kecil.